Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Kamilai, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 1488122 dengan program studi ada di sini bidang ilmu komunikasi perikanan. Di sini saya akan memberikan 31 praktikum dengan tema inovasi budidaya ikan lucu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini saya bersama Pak Ahmid. Ya, Pak Ahmid, untuk inovasi budidaya ikan lucu ini sudah berapa lama menjalankan usaha budidaya ikan lucu? Kalau untuk usaha ikan saya udah mulai dari 2019 sebelum pandemi, berarti sekitar 5 tahun. Kalau Pak Agni ya, Agni ya. Pak Agni memiliki perjalanan yang kokoh selain akuarium ini untuk ikan gupi. Pengalaman ada waktu itu saya memakai ember, jadi ember bekas seperti bekas galon, minyak goreng yang 25 liter, tinggal dipotong atau gen yang 5 liter kita potong, kita jadikan tempat budidaya gupi. Karena gupi itu tidak membutuhkan tempat yang besar atau luas untuk budidaya. Kita cuma butuh ember kecil saja atau baskom itu sudah bisa untuk budidaya di gupi. Jadi satu embernya bisa satu paksa atau dua paksa. Apa saja jenis ikan gupi yang dibudidayakan? Dulu kita mainnya itu ASL, Black Moscow, Blue Moscow, Platinum, dan Red Dragon, dan banyak jenis lainnya untuk ikan gupi. Untuk mendalami apa kendala utama dalam menjalankan usaha ikan gupi? Untuk kendalanya itu biasanya kita itu susahnya di pakan hidup, karena di papak ini susah sekali mencari pakan hidup. Contohnya kutu air. Kenapa kutu air tidak ada di papak ini? Karena arus hujan di papak ini arus hujan biasanya kalau hujan dia itu air membawa kutu air langsung ke air laut. Beda dengan seperti di Sorong. Di Sorong itu genangan air banyak, seperti kubangan, jadi itu air ini duduk di daerah kubangan. Nah, beda dengan papak, kalau hujan turun pasti dia langsung dibawa arus ke laut. Jadi itu air tidak bisa duduk di daerah cukup tanah di papak. Kendalanya itu makanan. Kalau kesulitan dalam meningkatkan hasil atau pendapatan? Untuk meningkatkan hasil pendapatan mungkin kita kesulitan di promosinya. Dikarenakan warga Papua ini kan sepertinya baru mengenal ikan hias. Jadi dulu itu ceritanya 2019 saya itu pelihara ikan hias. Papua ini belum ada, jarang lah, belum, saya nggak bilang ada, jarang. Jadi saya untuk mengenali ikan hias ke papak ini kayak harus mengajari dari nol lagi. Nah, mungkin budaya gitu. Jadi kendalanya itu, jadi warga itu susah untuk belajar ikan hias karena dari nol. Nah, itu saja kendalanya. Untuk tempat usaha ini menjadi hambatan juga dalam menjalankan usaha. Kalau tempat sebetulnya tidak. Malah dulu saya sebelum jualan di sini jualan di dalam rumah, malah bagus juga ya. Jadi kalau untuk usaha ikan hias kan pasti orang kita bermainnya di medsos biasanya, di FB, IG, medsos. Pasti kan orang kita posting, orang melihat, oh Mas ada ikan baru, jenis baru, oke lah saya mau ke toko ikan. Jadi mereka sudah mindset, oh saya keluar tujuannya mau ke toko ikan atau ke tempat jualan ikan. Beda kita dengan berjualan makanan. Kita berjualan makanan pasti kan kita jalan-jalan naik motor lihat, wah itu kayaknya enak tuh, menarik, kita mampir lah. Nah, bedanya di situ mindsetnya. Kalau kita mindsetnya dari rumah mencari barang itu, pasti mau jualan di rumah, pinggiran jalan atau masuk ganggang, pasti mereka akan datang mindsetnya, karena tergantung apa produk yang kita jual.
yang apa yang paling menarik dari inovasi budidaya ikan itu? Iya. Ikan hias ini kalau menurut saya menariknya itu kayak dia membuat pikiran fresh, tenang. Jadi mungkin kita kerja di kantor pagi sampai sore sudah mumet, udah suntuk. Akhirnya kita lihat ikan ini kayak fresh ulang lagi, kayak kita di restart dari nol lagi. Jadi masalah hidup kayak berkurang ini, kayak healing lah, healing tapi kita nggak kemana-mana. Jadi gitu. Apakah inovasi budidaya ikan gupi ini cocok diterapkan di daerah Papak ini? Sangat cocok, sangat cocok karena yang pertama tidak membutuhkan tempat yang besar atau luas, lahan yang kecil pun bisa jadi. Yang penting ketekunan dan kesabaran saja, karena gapi ini kan memang gampang budidaya tapi gampang mati juga karena usianya yang tidak begitu panjang dan kekebalan tubuhnya yang tidak terlalu kuat. Tapi untuk budidaya malah cepat. Karena satu ekor betina di saat dia sudah diburahi satu kali, dia akan bisa melahirkan sampai 2-3 kali tanpa dibuahi ulang. Jadi dia kayak menyimpan sperma jantan di dalam tubuhnya. Jadi satu kali kawin, kita ambil ini jantannya, dia akan beranak 2-3 kali, otomatis dia akan beranak kembali tanpa dibuahi si jantan. Gampangnya pupus seperti itu. Bagaimana pertama kali Pak Asmi bersedia mencoba budidaya ikan gupi sebagai salah satu usaha? Waktu itu 2019 kan saya tuh hobi ikan, cuman karena ikan gupi ini sering mati, gampang mati, tapi gampang budidaya, cuman kan saya harus beli ke Sorong jauh, karena waktu itu saya mikir, kenapa saya nggak coba sih usaha ini, karena kan waktu itu kan sedikit sekali penjual ikan hias di Pak ini, kenapa saya nggak coba daripada saya beli di luar, toh juga sebagai sampingan juga, jadi kita kenapa nggak coba pada saat itu. Dan alhamdulillah pas meledaknya itu di COVID pandemi, orang ketimbang kan dia membludak di fakta tambang besar. Apa yang dibutuhkan Pak Asmi agar bisa mengelola usaha ikan gupi ini? Yang waktu itu yang saya butuhkan hanya wadah tempat, serta waktu itu tanaman air sebagai oksigen alaminya apabila kita tidak mempunyai mesinnya, sebagai pengganti tanaman air. Menurut Pak Asmi, apa tantangan yang akan dihadapi pada saat mencoba usaha budidaya ikan gupi? Yang pertama itu ya, kesabaran jelas. Kesabaran itu tantangan terberatnya itu karena saya harus konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua pasang surutnya pembeli. Yang ketiga listrik. Itu aja tantangan. Ada nggak kendala dalam hal modal, waktu atau pemasaran? Kalau saya sebagai sampingan itu waktu. Tantangan terbesar saya itu waktu. Waktu itu kita harus membagi kerjaan utama dengan sampingan ini sebaik mungkin, jadi tidak mengganggu keduanya. Itu keduanya aman dengan cuaca yang tidak menentu. Karena ikan ini akan mati apabila cuacanya ekstrim, cukup dingin sekali, hujan 3 hari berturut-turut, itu pengaruh kepada ikan sakit. Iya, cuaca dingin 3 hari berturut hujan terus, gak ada panas, itu pengaruh ikan sakit ya. Dia akan melakukan red spot. Apa yang bisa membantu Pak Asmi dalam mengatasi kendala itu? Kendala biasanya saya itu belajar otodidak. Biasanya saya belajar di YouTube atau apa, jadi saya harus menyiapin obat tadi sebenarnya sebelum menyiapin payung sebelum obat, jadi saya harus siapin obatnya, atau sekiranya kendala kalau dia sakit saya harus siapin. Biasanya saya mencari daun ketapang, biasa di pinggir jalan kan banyak daun ketapang kering, itu sebagai obat alami, dan tanpa kita beli spesial pun, kita hanya ambil keringkat, kita taruh aja di ikan yang cair, tinggal celupin, ibaratnya kayak teh, kita tinggal celupin aja di situ, udah ikan nanti dengan garam. Jadi obat alami ikan Iya. Daun ketapang ketapang yang biasa dijumpai di pinggir jalan dengan garam.
Dua itu obat paling ampuh untuk ikannya. Apa harapan Pak Agni agar usaha ini lebih maju pesat untuk ke depannya? Harapan saya semoga warga di Papak bisa banyak yang punya ikan hias, karena ikan hias ini satu dalam membuat kita refreshing, hiburan, relaksasi, jadi kita nggak perlu keluar rumah, tidak perlu modal yang banyak untuk jalan-jalan harus keluar kota, itu sangat perlu. Jadi yang kedua, sangat membantu mengurangi DBD. Kenapa mengurangi DBD? Karena ikan gapi atau ikan lainnya ini memakan jentik nyamuk sebagai pakan alaminya selain itu. Jadi supaya kita taruh jentik nyamuk di dalam akuarium, pasti mereka makan. Jadi sangat mengurangi DBD. Harapan saya seperti itu. Jadi ada 2 poin penting yang bisa kita dapatkan selain kita hiburan, kita dapat refreshing dan dapat mengurangi DBD di dalam rumah. Terima kasih. Siap. Baik, saya telah melakukan observasi dengan Pak Agni dengan lihat praktikum yang inovasi dijalankan di sini. Jadi terima kasih. Saya pamit undur diri.